sulit untuk mencapai tawakal karena takwanya pun belum beres, belum ditata dengan benar. Nah, ketika ini sudah jalan dengan benar, maka tawakalnya itu akan terproses. Karena tawakal, Bapak Ibu, tawakal itu bukan pelajaran. Kalau tawakal itu bisa dipelajari, kita semuanya ini menjadi orang-orang yang mutawakkilin. Sebentar saja kita belajar, maka kita bisa mencapai tawakal. Tawakal itu adalah pemberian, bukan pelajaran. Seperti sabar, tidak ada pelajaran sabar. Belajar bab sabar tetap tidak sabar-sabar. Belajar bab ikhlas tetap tidak ikhlas-ikhlas. Baca dalil tentang tawakal tetap tidak tawakal, tetap resah gelisah. Bagaimana besok, bagaimana nanti. Karena tawakal, sabar, syukur, ikhlas, ridho dan sebagainya itu semuanya adalah pemberian, anugerah. Nah, pemberian ini satu penghargaan, anugerah itu buah daripada kesungguhannya orang itu kepada Allah. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para ustadz, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, mobil khusus yang kami hormati Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh jajaran kepengurusannya, Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Kota Palembang dan seluruh jajaran kepengurusannya. Mudah-mudahan beliau semuanya Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk menjalankan tugas mereka dalam rangka berkhidmat kepada Sultanul Auliya fi Zamani Al-Arif Billah, guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin, dalam rangka mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan yang kami hormati pula Ibu Bella dan seluruh jajaran kepengurusannya, dan mobil khusus yang kami hormati pemangku manaqib Bapak Haji Johan sekeluarga. Mudah-mudahan beliau dan semua keluarga besar beliau senantiasa di dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjangkan Allah umur mereka dalam taat, dikuatkan iman, Islam dan ihsannya, dan mudah-mudahan dimurahkan Allah rezekinya, dipanjangkan Allah umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para sesepuh-sesepuh kita yang ada di Palembang, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya senantiasa dipanjangkan Allah umurnya, dan juga senantiasa semakin dikuatkan iman dan Islam mereka. Dan juga semua kita yang hadir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pula kita senantiasa di dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah di dalam majelis manaqib seperti ini. Sudah beberapa kali kita bersama-sama sekitar Palembang ini kita bertemu. Mudah-mudahan apa yang bersama-sama kita lakukan menjadi wasilah untuk satu tahapan perjalanan kita di dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya Bapak Ibu, kita bersyukur para ikhwan wal akhwat, kita menghadiri manaqib seperti ini karena ini tuntunan, maka insya Allah tidak pernah bosan. Kalau bukan tuntunan mungkin kita akan bosan Bapak Ibu, karena walaupun yang disampaikan oleh para wakil atau para mubalik kita
sekitar tentang masalah zikir, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang hafal tentang itu, tetapi tidak melemahkan semangat kita untuk senantiasa terus bersama-sama hadir di dalam rangka kita mengamalkan tuntunan Syekh Mursyid, khidmat ilmiah, khidmat amaliyah, manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam proses perjalanan kita sebagai seorang salik yang mengikuti tuntunan daripada seorang syekh yang mursyid, tentunya tahapan perjalanan ini untuk menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah. Untuk mencapai menjadi manusia yang bertakwa itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau diucapkan mudah, setiap Jumat disampaikan oleh khatib kepada seluruh jamaah, dan itu termasuk rukun khutbah. Ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Tidak mudah Bapak Ibu untuk mencapai takwa itu, karena definisi takwa itu menurut pandangan ulama syariat adalah imtisalu awamirillahi wajtinabun nawah, menjunjung mengerjakan semua yang diperintah Allah, menjauhkan diri kita dari semua yang dilarang oleh Allah. Nah, ini takwa menurut pandangan ulama syariat. Artinya yang diperintah oleh Allah, Allah memerintahkan kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita berhaji kalau kita mampu, khususnya yang hukumnya fardu ain. Setiap individu umat Islam yang sampai kepada haddut taklif syar'i, dia sudah diberati di dalam semua hukum syariat agama, maka dia lakukan kefarduan itu, maka dia namanya muttaqin, bertakwa. Ini takwa menurut pandangan syariat, dan agak mudah mengerjakannya Bapak Ibu. Kita pelajari semua disiplin ilmu-ilmu syariat lahiriah itu, dan kita amalkan sesuai tuntunan para ulama-ulama mujtahid di dalam pendapat mereka di dalam ilmu fikih, maka kita termasuk dalam orang yang bertakwa. Yang dilarang oleh Allah kita hindari, apa-apa yang dilarang oleh Allah kita cari pengetahuannya, kita amalkan di dalam kehidupan kita, maka kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Ini takwa menurut pandangan syariat. Tetapi takwa menurut pandangan para sufi ini lebih ekstrim lagi, dan ini lebih sulit. Karena takwa itu yang dikatakan oleh Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu kata Nabi letaknya di sini. Jadi beliau mengisyarat dengan telunjuknya menunjuk kepada qalbu beliau. Takwa itu kata Nabi letaknya di sini. Bukan di pakaiannya, bukan di sorbannya, bukan dari atribut-atribut Islam yang dia pakai, tetapi takwa yang hakiki itu adalah di sini pada qalbu. Nah, ini yang lebih sulit Bapak Ibu. Kenapa? Bagaimana terbentuk takwa dalam diri manusia kalau qalbunya 24 jam bersama iblis? Kira-kira bisa enggak jadi orang takwa? Kalau gurunya 24 jam yang memberikan fatwa ke dalam qalbunya iblis, sedangkan iblis memberikan waswas talbis tipu daya. Kalau orang di dalam tipu dayanya berarti tidak akan terbentuk takwa di dalam dirinya. Nah, maka bagaimana takwa ini? Takwa ini ketika orang itu mampu mengingat Allah, maka terproseslah takwa yang hakiki di dalam dirinya. Nah, maka mengingat Allah ini yang perlu kita cari jalannya, cari guru yang mampu membantu. Maka kalau orang sudah mencapai derajat takwa zahiran wa batinan, zahirnya sesuai menurut pendapat ulama-ulama syariat, batinnya seperti apa yang disampaikan Nabi, at-taqwa huna, qalbunya senantiasa full Allah, maka Allah akan memberikan karunia, kenikmatan di dalam kehidupan dunianya. Maka Allah menjelaskan, wa may yattaqillaha
yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepadanya jalan keluar setiap permasalahan dalam kehidupannya. Jadi tidak resah, tidak gelisah, tidak galau. Kenapa dia tidak resah, tidak gelisah, tidak galau? Karena tadi dia senantiasa bersama dengan yang menurunkan masalah. Lahiriahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena masalah dalam hidup ini, satu riwayat hadis menjelaskan bisababi dzambin asabah. Kata Nabi, dengan sebab dosa yang dia lakukan, itulah yang membuat kita galau, membuat kita resah, membuat kita gelisah. Coba kita introspeksi ke dalam diri kita, bisababi dzambin asabah. Nah, maka kalau lahiriah kita sesuai dengan syariat Nabi secara lahiriah, maka tadi takwa. Batiniahnya dia full Allah, maka dia diberikan Allah jalan keluar setiap masalah dalam hidupnya. Kenapa Allah berikan jalan keluar? Dia diberikan ketenangan menghadapi masalah. Tenang ini buah daripada zikirnya. Ketika orang mengingat Allah, dia akan menjadi tatma'innu qulubuhum, tenang, tentram. Ketika tenang, orang akan mudah menyelesaikan masalah. Orang gelisah itu Bapak Ibu, menyelesaikan masalah akan muncul masalah yang lain. Buru-buru, terus lagi dia menyelesaikan masalah dengan hati yang galau. Nanti akan muncul masalah lain. Tapi orang yang diberikan ketenangan, di situ akan Allah berikan jalan keluar. Nah ini, maka kita proses dulu diri kita, karena tidak mudah untuk mencapai takwa itu. Walaupun bisa dipelajari tadi takwa itu, lahiriah kita sesuai standar ulama syariat, zahir yang perintah kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Batiniah kita standar ulama sufi, qalbunya senantiasa full Allah. Ini bisa dipelajari, kita latih. Nah, maka nanti Allah akan memberikan jalan keluar setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki kepadanya dari segala penjuru yang dia tidak mengira-ngira. Nah ini Bapak Ibu, jadi takwa ini yang harus kita proses. Mohon maaf, apalagi kita yang sudah berumur, dunia pun sudah kita